Saya meyakini ini bermotif politik. Hati-hati, hati-hati kalian bermain dengan api. Bung Fahri tadi mengatakan kita semua, tidak kita semua. Anda, kelompok Anda bayangkan etikanya ketika Anda berkampanye bareng bertahun-tahun, mengeluarkan hoax bareng selama bertahun-tahun, menyerang dalam orkestrasi irama dan nada politik yang insinuatif dan penuh kebencian. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah, menyampaikan pesan kepada dua politikus PDIP, Adian Napitupulu dan Budiman Sujatmiko. Fachri menyampaikan pesan itu lewat Twitternya saat mengomentari sebuah unggahan foto kebersamaan kedua aktivis 98 tersebut. Ada 6 pesan yang disampaikan Fachri Hamzah selaku sesama ex-aktivis 98 itu kepada ketua tokoh tersebut. Pesanku kepada generasiku, jangan biarkan kebebasan terancam, jangan biarkan rakyat sakit dan menderita, jangan biarkan penguasa menganiaya, jangan biarkan pengusaha mengatur negara, jangan jadi corong penguasa, bantu dan lindungi mahasiswa dan oposisi. Tweet Fachri Hamzah dikutip melalui akun Twitternya pada Minggu 8 Mei 2022. Cuitan itu langsung dibalas Adian Napitupulu dengan jelas, seolah memberikan pukulan telak pada Fachri Hamzah. Terima kasih Fachri Hamzah yang telah memberi pesan pada generasinya. Saya tidak tahu pesan itu untuk orang-orang segenerasi Fachri Hamzah atau hanya untuk saya dan Budiman Sujatmiko. Sebab foto yang ada dalam tweetnya hanya foto saya dan Budiman, bukan foto orang banyak. Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan saya dan Budiman. Dan setelah 24 tahun reformasi, jika demikian, izinkan saya menjawab dengan sedikit berbagi cerita kepada Fachri. Teringat ketika saya dan kawan-kawan tersisa yang masih di jalan pada tahun 1999, Fachri sudah menjadi staf ahli ember. Kita ini udah pensiun. Kalau saya sekarang anggota DPR, ya saya akan hajar pemerintah. Saya nggak akan bakalan ngajar teman-teman saya yang oposisi. Justru saya akan ngajak mereka, yuk kita nyerang pemerintah. Coba kita cari agak fokus begitu. Kumpulkan data-data, ajarkan kami, kasih kami data untuk menyerang dan mengawasi pemerintah. Itulah yang relatif sebenarnya. Kita ada kolaborasi dengan teman-teman media. Nih bunyiin dong, ini ada data kayak begini nih. Ini dari media nih, ini dari lapangan nih. Ini ada kejadian gini. Sombong amat. Berikutnya, tahun 2004, dan Fachri dilantik menjadi anggota DPR, sementara saya dan kawan-kawan masih dipukuli dan ditangkapi. Tahun 2008, kantor pengacara saya dipasang polis lain. Saya dikejar hingga jadi gelandangan, berkeliling dari kota ke kota, lalu mengumpulkan troli di berbagai pusat perbelanjaan. Tahun 2010, saya dipukuli hingga babak belur oleh belasan polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fachri, kita beda pilihan, beda jalan, dan saya pilih jalan yang sulit, menyakitkan, dan tidak menyenangkan. Walau demikian, toh saya tidak pernah usil, mengkritik dan mempertanyakan pilihan politik masing-masing orang, termasuk mengkritik Fachri saat itu sedang menikmati kursinya sebagai anggota DPR RI. Tanggal 13 Maret 2007, DPR RI memutuskan agar penyidikan kasus Trisakti dan Semanggi tidak diteruskan. Saat itu bukankah Fachri yang mengaku aktivis 98 juga sudah menjadi anggota DPR dan berada di Komisi 3? Ada yang katakan kami ini gerakan para mantan, ada yang katakan kami ini beauty contest, ada banyak sekali. Saya tidak mau menduga-duga seperti itu. Yuk kita bicara kami sesuai dengan apa yang mereka katakan sendiri. Sehingga alat ukur saya itu sederhana, apa yang disampaikan mereka, jati dirinya, itu dulu yang kita bedah. Kalau mereka katakan mereka adalah gerakan moral, sementara nilai-nilai moral itu bukan seperti ilmu pengetahuan yang bisa diuji seketika. Belum tentu nilainya sama, belum tentu nilainya sama. Kalau kita mau mengkritik, kita harus
siap dikritik. Itu loh. Artinya bahwa menurut saya sanggup nggak sih kita mempersiapkan diri kita juga untuk dikritik orang lain, termasuk sanggup tidak ketika jati dirinya saya kritisi, siap tidak memperdebatkan apa yang mereka launching kemarin. Saya ingin menyampaikan kepada Fahri Hamzah, sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak sekedar kalimat dalam undang-undang maupun angka APBN, melainkan juga menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil dalam hal perjuangan kerakyatan. Itu bolehkah saya bertanya, di mana Fahri ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan anggaran berhektar-hektar tanah cendana di Kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik rakyat, di mana Fahri ketika saya dan sebagian rakyat Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, Majalengka, Cirebon hingga Semarang memperjuangkan hak atas tanah yang dilintasi jalur Sutet. Bolehkah saya bertanya kepada Fahri Hamzah, saat saya dan direksi MIDI bersama masyarakat Pongkor berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi agar ribuan rakyat bisa membentuk koperasi tambang yang menambang emas di lahan Hamtam di Bogor, gimana Fahri ketika saya dan masyarakat Konawe Utara memperjuangkan 400 hektar lahan Antam agar bisa dikelola perusahaan daerah Kabupaten Konawe Utara, di mana Fahri ketika saya memperjuangkan 170-an orang masyarakat Seram bagian barat yang telah lulus CPNS 10 tahun lalu tapi tengah diangkat sebagai ASN. Oh ya, Fahri walau tidak memuaskan 100% dan dengan segala kekurangan kelima masalah sudah dimenangkan rakyat karena Fahri tidak ada bersama saya saat menjenguk ribuan aktivis dan mahasiswa untuk memastikan tidak ada kekerasan dan pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan di Polda Oktober 2020 karena menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kemana Fahri ketika saya dan beberapa alumni Trisakti, di antaranya Maman Abdurrahman Hidro dan Ikhwan, berjuang meyakinkan bahwa orang yang membantu rumah dan modal kerja pada 4 keluarga korban Trisakti. Kenapa justru yang menyiapkan 4 rumah untuk keluarga korban penembakan Trisakti bukan Fahri yang konon aktivis 98, tetapi justru Erick Thohir yang mungkin tidak ada di jalan tahun 98? Kenapa yang membantu modal kerja senilai 750 juta rupiah per keluarga bukan Fahri, tetapi Agus Gumiwang yang mungkin juga tidak berjuang bersama mahasiswa Trisakti yang ditembak mati 24 tahun lalu? Karena Bung Fahri sudah berbicara, mungkin saya perlu juga menanggapi dan juga menggunakan hak saya. Banyak inkonsistensi dari pernyataan seorang Fahri Hamzah, merusak kewarasan dan hari ini meminta kita jadi waras. Gimana Fahri Hamzah saat ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR gaji mereka tidak dibayar hingga sehari sebelum Idul Fitri? Bukankah tahun 2017 Fahri adalah salah satu pimpinan DPR? Kenapa sebagai pimpinan DPR Fahri membiarkan hal itu terjadi sehingga saya harus seharian berkeliling meminjam uang sana sini dan mengagunkan PPKB agar gaji ratusan pekerja bisa dibayar DPR sehari jelang Hari Raya Idul Fitri? Saya tidak melihat Fahri menemani saya beradu otot leher jika Sekjen DPR agar gaji Pemda tidak dipotong 500.000 per bulan. Sejuta ucapan akhir kata, saya mau mengingatkan Fahri tepat 24 tahun lalu, tempat kawan kita Trisakti sedang meregang nyawa, tubuh mereka berlumuran darah menahan sakit, lalu meninggal karena ditembak dengan gugurnya mereka. Lahirlah kebebasan yang kita rasakan hari ini. Lahirlah partai-partai politik, lahirlah serikat-serikat buruh, lahirlah kebebasan media, lahirlah presidenku, penuh QWERTY dan anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Lahirlah Mahkamah Konstitusi KPK, lahirlah pemisahan Polri dan TNI,
dan banyak lagi. Salam Reformasi Merdeka, Adian Napitupulu, anggota DPR RI. Menurut saya sebagai kaum yang memang bersetuju terhadap demokrasi harus siap itu loh, dan memperdebatkan materi itu jauh lebih bernilai dibandingkan menuduh mereka mantan ini itu. Komisi terkait hukum dan HAM. Saya kecewa tapi juga tak menghakimi Fahri walau sebagai pimpinan Komisi 3. Tentunya Fahri berusaha melawan penghentian penyidikan itu, bukan? Tahun 2014 saya baru terpilih menjadi anggota DPR. Sementara Fahri kembali terpilih yang ketiga kalinya. Saat menuju pemilihan pimpinan DPR, Fahri bersama sebagian anggota DPR mengubah Undang-Undang MD3 agar partai pendukung capres yang kalah bisa menguasai seluruh pimpinan DPR. Upaya itu berhasil, cara membuat Fahri menjadi salah satu pimpinan DPR. Sesekali lagi saya kecewa. Bagaimana mungkin Fahri yang mengaku aktivis 98 bisa menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat, dewasa, dan sportif untuk kesekian kalinya. Saya mengelus dada melihat realitas politik di DPR. Agustus 2015, Fahri Hamzah mengatakan bahwa anggota DPR rada-rada blow on. Pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon, bahkan lebih jauh menghindari rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama dipilih suara. Kembali saya kecewa kepada Fahri menjelang proses demokrasi yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR 3 periode. Aneh, bagaimana tidak? Ada orang yang bisa mencaci maki sebuah proses, tapi hasil dari proses itu justru dia nikmati selama belasan tahun. Selanjutnya, saya tidak bicara tentang kerja formal GBR, yaitu membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan anggaran negara, lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran. Saya melihat bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan, terlalu kentara, terlalu jelas, yang patut diduga memang untuk mengeksploitasi emosi kita.